Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 12 Agustus. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus membaca Alkitab. Mari kita senantiasa dipimpin oleh firman-Nya. Amin. Sebelum kita lanjutkan saudara kita, mari berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami boleh kembali membaca Alkitab. Kami boleh mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati, Roh Kudus memimpin kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, tema kita pagi hari ini, perhatikanlah kemurahan Allah juga kekerasannya. Perhatikanlah kemurahan Allah juga kekerasannya. Saya bacakan dari kitab Roma pasal yang ke-11 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu, perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Dalam renungan kita pagi hari ini, Paulus membuat sebuah perumpamaan. Dikatakan beberapa cabang pohon zaitun dipatahkan dan dicangkokkan tunas liar sehingga mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Cabang-cabang liar itu adalah orang-orang di luar orang Yahudi yang mendapat kemurahan Allah. Sedangkan beberapa cabang yang dipatahkan adalah orang-orang Yahudi yang menolak kemurahan Allah, yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Paulus mengatakan di sini, kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak menyayangkan kamu. Kita bukan ranting yang asli, atau kita bukan orang Yahudi. Kalau kita dicangkokkan ke cabang yang asli, artinya kita adalah orang-orang yang mendapatkan kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah? Yaitu kebaikan Allah yang sebetulnya tidak layak untuk kita terima, tetapi itu diberikan kepada kita ketika kita mau percaya kepada Yesus Kristus. Paulus mengingatkan kita, Bapak dan Ibu, sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Ini peringatan bagi kita, Bapak Ibu, agar kita sungguh-sungguh menghayati kemurahan Allah, supaya kita jangan sembrono di dalam mengemban status sebagai umat pilihan Allah. Jadi kita ini, saudara, status kita umat pilihan Allah di dalam Kristus. Maka itu kita diingatkan supaya kita ini sungguh-sungguh menghayati kemurahannya. Jangan kita sembrono, saudara. Apa itu perbedaan orang yang cabang yang dipatahkan dan cabang yang dicangkokkan? Yaitu terletak pada imannya, saudara. Orang Yahudi saja, umat yang dipilih Allah, tidak percaya alias menolak Kristus, alias menolak pengorbanan Kristus di kayu salib, sehingga orang-orang Yahudi mengalami kekerasannya. Terlebih lagi, saudara, orang yang bukan Yahudi. Kalau kita tidak percaya, maka kita akan mendapatkan kekerasannya juga, saudara. Ayat yang ke-22b dikatakan, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. Saudara yang kasih Tuhan, ada 3 poin yang saya bagikan lewat renungan kita pagi hari ini. Yang pertama, saudara, tetap dalam kemurahannya, artinya kita harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Kita harus terus bertumbuh mengenal Tuhan.
Ketika kita sudah lahir di dalam Tuhan, kita harus menjadi dewasa. Kita harus terus bertumbuh. Nah, inilah yang dimaksudkan tinggal dalam kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, mendapatkan kemurahannya bukan hanya sekedar terhindar dari neraka. Jadi ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, maka kita sudah terhindar dari api neraka. Tetapi bukan hanya sebatas itu, saudara. Tetapi manusia ini dikembalikan lagi ke rancangan Allah semula. Manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula, yaitu manusia segambar dengan Allah. Manusia dekat dengan penciptanya. Jangan lagi kita kembali ke kubangan dosa, saudara. Jadi bukan hanya sekedar terhindar dari api neraka, tetapi kita harus semakin segambar, semakin serupa dengan Allah kita. Yang ketiga, saudara, mari kita hargai kesempatan yang Allah berikan. Mari kita tinggal dengan Tuhan. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kalau kita tidak tinggal di dalam firman-Nya, maka kita pun terancam juga untuk dipotong. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, perhatikanlah kemurahan Allah, tetapi juga kekerasannya. Jangan hanya kebaikan, berkat-berkatnya yang kita perhatikan, tetapi ingat juga kekerasannya, saudara. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pagi hari ini. Roh Kudus kiranya memberkati sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.